Pegunungan Penjara Naga. Itu awalnya adalah pembuluh darah roh. Bahkan di kawasan Tanah Suci, tempat semacam ini merupakan tempat berkah yang cukup bagi satu sisi Tanah Suci untuk berpijak. Namun, urat roh ini disebabkan oleh bencana karena perubahan. Di bawah malapetaka ini, nadi roh secara bertahap terkikis, dan pegunungan 10 juta li berkurang menjadi beberapa 100 kilometer. Sampai akhirnya, warna aslinya pun ditutup-tutupi. Hanya puncak di puncak nadi roh yang tersisa sedikit, dan ada rawa hitam tak terbatas di area sekitarnya. Pamor pegunungan tawanan naga berangsur-angsur dilupakan seiring berjalannya waktu, sehingga menjadi lereng tawanan populasi saat ini. Ini tidak terlalu menyedihkan. Namun, meski begitu, sejak 1100 tahun, urat roh di bawah pegunungan naga penjara telah diam dan diam-diam mencuci barang. Sampai saat ini, energi iblis hitam terkikis terlalu banyak, menghancurkan esensi Vena roh, sehingga Vena roh tidak dapat ditekan. Akhirnya, item itu juga menunjukkan tanda-tanda lahir. Rawa 100 mil menyatu, dan energi iblis tak berujung menyatu menuju puncak pegunungan naga penjara, meninggalkan bagian terakhir dari tanah murni yang dimusnahkan dalam energi iblis hitam tak berujung. Dari kejauhan, inilah lautan api hitam yang luas. Di manakah spiritualitas dari sedikit nadi? Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, pegunungan naga penjara diselimuti langit abu-abu berkabut. Jika cahaya tidak dapat bersinar, energi iblis yang mengerikan itu seperti api hitam, terus-menerus berjatuhan, seolah-olah udara pun akan terkorosi olehnya. Kecuali gemetar dari waktu ke waktu, disertai suara gemuruh, area ini diselimuti kematian. Dan keheningan ini tiba-tiba pecah pada saat tertentu, dan kedua orang itu membentuk siluet satu demi satu, dengan cepat mengejar ke arah ini. Kedua orang ini persis Qin Yichen dan Chen Feng dengan malu. Dan ketika mereka berdua semakin dalam, turbulensi energi iblis hitam di bawah menjadi lebih ganas, dan bahkan jejak energi iblis berubah menjadi telapak tangan hitam besar, dan mulai mencengkeram mereka berdua. Setelah melambaikan tangan untuk memotong lengan sihir, pupil Chen Feng tiba-tiba menyusut, karena dia merasa bahwa asal sejatinya benar-benar terkorosi di bawah energi iblis hitam ini. Apakah ini tempat di mana apa-apaan? Tanda seru. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat bermartabat, tatapannya menatapnya, tetapi tubuhnya sedikit menggigil. Dari energi iblis hitam semacam itu, dia merasakan rasa dingin yang membuat pikirannya sedikit terpana, yang membuatnya merasakan keterkejutan di hatinya. Anda tahu, dia mengambil jurusan Slattering Dao. Bagaimanapun, hati yang mencari kebenaran terbunuh, dan itu sudah ditempa oleh temper. Bahkan karakternya dipengaruhi oleh Taoisme murni ini, dan menjadi sedikit aneh berdiri. Namun, hanya sekilas tadi membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimana ini tidak membuatnya ketakutan? Sepertinya Putra Suci Qin tidak puas dengan tanah tulang terkubur yang aku pilih untukmu sebelumnya, jadi aku mengubah tempat yang bagus sendiri. Keceriaan di mata Chen Feng berangsur-angsur memudar, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Bahkan dia tidak berani membiarkan energi iblis hitam itu menyentuhnya. Dan begitu terkikis oleh energi iblis, saya khawatir bahkan dia akan mendapat banyak masalah. Benar-benar. Chen Feng, bagaimana kamu menyukai tanah tulang terkubur di sini? Qin Yichen mencibir, matanya dipenuhi kegilaan. Ingin binasa bersamaku? Putra Suci Qin, kamu benar-benar menginginkannya. Melihat kegilaan di mata Qin Yichen, mulut Chen Feng menimbulkan senyum tipis, dan dia sangat menyukai perasaan dilihat oleh tatapan seperti ini. Setiap kali dia membantai, dia menikmati keputusasaan dan kegilaan terakhir dari lawannya. Perasaan itu benar-benar membuatnya mabuk. Namun, sekarang dia tidak memiliki waktu luang ekstra untuk menemani Qin Yichen bermain. Dia harus segera meninggalkan tempat hantu ini. Jangan sampai selokan membalikkan kapal. Haha, Chen Feng, apakah kamu takut? Melihat ekspresinya, Qin Yichen tiba-tiba berkata dengan senyum lebar. Takut? Aku terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu. Mendengar kata, takut, tubuh Chen Feng bergetar, dan segera kulitnya menjadi sangat tak tertandingi. Momentum yang kuat dan kuat keluar dari tubuhnya. HMPH. Setelah mendengus dingin, mata Chen Feng berkedip merah, dan matanya berubah menjadi seaneh lautan darah. Dentang. Segera, Chen Feng perlahan mengeluarkan pisau patah dari pinggangnya, yang merupakan pembunuh yang ditembak dengan harga tinggi di lelang bangunan batu giok kuno sebelumnya. Dengan munculnya pisau patah ini, roh pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi ruangan. Pisau pembantaian, dipotong. Chen Feng bernyanyi di mulutnya, pedang yang patah menari, dan seluruh ruang bergetar. Bahkan api sihir yang mengerikan di bawahnya tidak dapat membantu menurunkannya beberapa poin. Orang ini, itu benar-benar bukan seseorang yang mudah dihadapi. Wajah Qin Yichen berubah. Awalnya, saya ingin menggunakan geografi di sini untuk mendung Chen Feng. Tidak menyangka bahwa yang terakhir tidak memberinya kesempatan.
Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia segera membuang leluconnya dan bahkan menangani dirinya sendiri. Senjata itu digunakan, dan yang terakhir jelas tidak berniat memberinya setengah jalan. Oh lala. Qin Yichen tidak berani memiliki penghinaan sedikit pun. Asal sejati di dalam tubuh didesak tanpa syarat. Dan kemudian asal sejati melonjak, berubah menjadi tirai cahaya asal sejati yang besar seukuran beberapa puluh zang. Tirai cahaya itu padat seperti itu padat. Hai. Namun, di detik berikutnya, warna merah menyala. Dampak kerasnya ada pada tirai cahaya. Dan tiba-tiba, True Origin yang keras tersapu. Dan tirai cahaya yang tampak sangat keras ternyata pada saat ini sok hancur dan tersapu. Jauh. Saat tirai cahaya dibuka, kulit Qin Yichen juga putih. Suara teredam keluar dari tenggorokannya. Dan sedikit kemerahan mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak menunggunya menggunakan sarana untuk bertahan lagi. Cahaya pisau merah telah menembak ke arahnya seperti dewa kematian. Saat ini, Qin Yichen mencium bau kematian. Chen Feng, tunggu Lao Su. Di hadapan pedang ini, Qin Yichen tahu bahwa kecuali True Dragon Martial Spirit digunakan, saya khawatir cara lain bahkan tidak akan memblokir sedikit pun. Segera, dia berteriak dengan marah, dan tubuhnya langsung diproyeksikan dari mata Chen Feng yang terkejut ke arah api iblis yang mengerikan di bawah. Kemana harus melarikan diri? Kamu harus mati di tanganku hari ini. Chen Feng juga berteriak dengan dingin. Cahaya pedang merah mengikuti tubuh Qin Yichen dan ditembak jatuh. Cahaya pedang itu belum menyentuh Qin Yichen. Dia hanya merasa seperti punggungnya telah dipotong terbuka. Semacam sensasi kesemutan melanda. Hong lama. Detik berikutnya, energi iblis hitam besar tiba-tiba meledak ke langit, seperti mulut raksasa, dan menelan Qin Yichen. Hai. Cahaya pedang merah itu memotong kolom sihir hitam. Tetapi, jauh ke dalam posisi zang atau lebih, cahaya pedang merah itu meredup dan akhirnya menghilang.